Ya, Sobir Sobat Gembira ketemu di acara perdananya Soda Gembira. Mari bergembira. Bergembira. Takut Iya, iya. Nah, Kita itu sebetulnya orang-orang yang tidak terkenal, cuman maksain aja untuk bikin podcast karena memang lagi gabut aja, makanya kita ada di channelnya Lahan Gabut dengan konten Soda Gembira. Saya perkenalkan dulu satu-satu, saya sendiri Abah Ando. Kemudian di sebelah saya ini ada Bang Joy, say hey. Ju, tong si Ciwai. Bang Joy. Oke, siap. Terus kemudian ada Kakak Yo. Halo. Ada Mas Lev sebagai tukang gulung kabel di sini ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, gitu. Jadi kita Kan akan orang juga kerja cermat ya. Apa tuh cerdas cermat? iya, Ini satu-satu gitu di absen seperti di kelas. iya, kan biar ini biar Biar apa? Biar semua kenal. Ini udah ada narasumber udah mau masuk nih, tapi nggak apa-apa nanti kita open dulu ya. Bagus. Hah? Suruh sabar aja narasumbernya. Nah, kita yang punya acaranya. Ya, dia kita harus punya sabar. acara. Terus ya sare. Jadi kita akan campur bahasa karena kita berasal semua dari Sukabumi, kita bakal campur bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Jadi kalau Oh, saya mau campur bahasa Tagalog, boleh nggak? bisa, tapi jadi tidak gembira, jadi sedih nanti karena nggak ada Jadi subtitle. mabuhay, mabuhay. Tidak dipahami ya? Nah, jadi kondisi saat ini kan kita semua lagi jauh dari rumah, lagi jauh dari kampung halaman, Sukabumi. Mungkin Jo udah lama nggak pulang, saya juga udah 5 bulan nggak pulang, Abah Ando juga entah berapa lama nggak pulang, terus juga Lev juga udah berapa lama nggak pulang. Nah sekarang kita lagi mau ngebahas tentang rumah. Rumah kampung halaman. Nah, iya. jadi kasuat-suat. Tapi kalau ngomongin Berarti saya mah udah nggak punya rumah di Sukabumi. oh iya, di Cianjur, iya udah dijual. Jadi Udah dijual. Ya, karena Galau ya faktor kampung. kebutuhan lah ya, faktor kebutuhan. Saya lebih galau lagi. Iya, betul. Tapi Jadi lain, iya mah saya mah nanya ya, ini Sukabumi kan dari kemarin ricuh aja ya, sampai masuk TV juga, dan bisa. Kita kan nggak tahu. Bagus dong kalau masuk TV, bagus bah. Nya, lamun positif, aya nu negatif. Nah, Nama kabeh negatif berita teh sok gerak. lain itu iya ngobrol-ngobrol saat kangen rumah ya misalnya. Iya nah sih betapa kenapa nggak pada pulang aja gitu. kan nggak bisa. Kayak Ju. Mas Lev kan tadi Mas Lev kan alasannya kenapa Mas Lev udah nggak ada rumah di Sukabumi. Ya. Iya, Kan ada ada PSBB, Joy. Kalau misalkan kangen sama Sukabumi gimana ada Mas Lev? Kalau kangen sama Sukabumi, ini saya apa ya? Kadang suka main juga Sukabumi, main aja ketemu anak-anak di sana. Sesekali lah itu. Ya 5 tahun sekali tapi. Kalau saya mah beda Mas Lev. Saya mah ajaibnya saya ya. Saya buka Google Maps. Di setting satelitnya itu. Iya ya. Edan teknologi. Bener. Kakak Yo teh dulu IT Maranatha gitu. Bukan, dengerin dulu. Emang Maranatha Sekarang kan semua zaman online ya. Abah Ando di Bandung, saya di Bekasi, tapi kita bisa ketemu. Nah, ini mudik juga sekarang online. Jadi saking kangennya sama rumah, sama kampung halaman, saya buka Google Maps, saya cari itu rumah saya di Google Maps, saya screenshot, saya buletin, saya pasang sebagai wallpaper di saya punya handphone. Saking kangennya sama rumah, bayangin. Coba. Berarti. Emang kebetulan. Saya ingat itu. Dulu saya pernah nginep di rumah Kak Kayo sekali. Saya teh baru punya motor, keluar dari rumah Kak Kayo. Yang motor masuk ke sawah ya motornya ya? Iya, ke kebun, nabrak tangkal cau, nabrak pohon pisang gitu. Itu kan kelihatan gimana bisa nabrak pohon pisang ceritanya. Gas mengapung. Apalagi rumah saya, Mas. Teman-teman di sini semua udah dulu sering ke rumah saya kan. Hampir tiap minggu kita ketemuan di rumah saya. Zaman-zaman dulu kita pernah bikin perkumpulan orang gabut juga ya. Nah, kumpulan nah, gabut. Untuk apa kita berarti Epigonean Kota bukan ETP Epigonean Talent Project. Epigonean Talent Project. Jo masih inget itu. Nah, lanjut bah. Ini biar kita tahu kondisi Sukabumi kayak gimana.
Ini kita udah kedatangan, ini udah nggak sabar dari tadi udah nyodok-nyodok aja nih. Ini Kang Wega nih, yang ada di Sukabumi. Bahaya ya mainannya sudah kedok. Iya, tapi Kang Wega nggak ada videonya nih kayaknya nih. Halo? Kak Ci ini. Om Wek, Apa Om tuh? Wek. Wek? Dia masih setting itu pasti itu. Bingung settingnya kayak gimana. Hai, waduh. Dagang villa. Bah, Om Wek ronda. kayaknya Abah salah ngundang narasumber, Bah. Lain tukang villa atuh, Bah. Orang asli Sukabumi, Bah. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh, Kumaha villa. Itu Lain, villa payung, Sih, villa. kayaknya gini loh, dengerin dulu guys. Ku aing geus Sebelum diberes produksi itu kan ada gila. ada talentnya gitu loh. Ini kayaknya bagian talentnya gagal ini. Aduh, aing Pak. Bukan. Gini, saya mau nanya nih, penasaran sama Om Wega. Selamat datang, selamat kumpul-kumpul sama kita di sini Om Wega. Mau Halo, nanya Wega. ini gimana proyeksi villa sama PSBB itu gimana? Proyeksi antara villa masih rame? Ambiar, Mas. Biar. Om Wega, aya ieu teu make headset atuh jadi jelas suarana leutik maneh. Aduh, tempat minum budak deui di ieu Maklum pan baru nyalo di depan tadi. Eta sarung di papageun Bukan. Saya teh gitu. Oh, dia teh gas Waduh. edankeun gitu euy. Beki salah acara teh, guys. Beki salah ini acara teh. Balik gimana neangan narasumber teh mah. Udah mainnya tuh bisa mejeng, dia tuh tidak bisa mejeng di luar pakai kacamata hitam, jadinya di sini di zoom mejengnya tuh. PSBB teka luar. Jadi percuma pakai kacamata. Akhirnya dipamerkan di sini kan, begitu ya. Ya. Wek. Film. Wega. Ya. Boga ieu teh headset. Jadi suaranya lebih clear. Wah. Kacamata punya, headset gak punya, gimana kamu teh? Tapi jelas ini juga jelas ya. Jadi gini ya, sobat gembira semua. Ini itu adalah Kang Wega. Kang Wega ini salah satu entrepreneur yang cukup berhasil di Sukabumi. Dia tuh Saudagar. bergerak di bidang kuliner. Kalau mau datang ke Sukabumi ada tempatnya namanya Ales Place sama apa nama sticknya, Wek? Gudang stick. Gudang Stick. Ya, di situ juga Gudang Stick terbaik di Sukabumi dan cukup berhasil. Mantap. HD. HD pisan lah gitu ya. Tadinya saya pikir mengundang Kang Wega itu dengan setelan jas, rapi, bisnismen gitu. Ternyata iya mah bangun security na lain nu bogana ieu mah. Sih salah kayak. Cek eta tempat minumnya. Om Wega sehat Om Wega. Alhamdulillah sehat. Tuh, tempat minumnya kayak gitu. Itu apa kopi isinya? Ciu. Oh, Cibodas. Aduh, kasihan sekali. Jangan Cibodas atau kopi atau kopi. Ini, Oh itu jamunya jamu. bukan. Pon eta mah ya. Hah? Aibon. Aibon bonteng asak, aisak saku kosong, aisong song lampu, aipu pulau Bali, aili liang tae. Aduh, minum nukar itu. Minum mah kopi, Mang Weg, jam segini mah. Oh, iya. Kopi dingin segar. Kayak saya nih, Ini- minumnya ini nih. Tuh. Mantap, Bah. Kelihatan nggak? Itu Tuh. Ush. Kopi hitam Kopi Americano. hitam. Americano. Ini produksi Dari dari mana, Bang? Kita dapat tuh gitu, Bah. Nah, Ini saya tuh- belum kebagi. Oh, saya nggak kopi. dapat, Bah. Saya mah gini, Bah. nanti dapat. Ingin Nanti sorangan. masing-masing dapat. Kalau yang di Bandung bisa dikirim. Kalau yang di Jakarta nanti hubungi ownernya. Ownernya namanya Irni Yusnita. Kok saya Minta. familiar nama itu ya? Ya. Asa familiar Ini itu bisa- nama. Ada yang 1 liter juga familiar nih. ya? Kopi susu gula aren. Kayaknya Mas Saya- Lev sering nyebutin nama itu ya. Namanya Irni Yusnita. Saya ulang ya. Namanya Irni Yusnita. Asa sering minta duit, balaman saya Iya. ke Ya, Oh, Ibu eta. Irni ini deh. ya, ini juga ada Ibu Irni yang gula nggak suka arennya. receh. Tuh, ya. Bisa diorder. Saya kenal. Ya, kenal sama orangnya. Follow IG-nya nih, Quick Kopi ya. Kopinya dingin segar.
Kalau mau yang panas ada nih, yang ininya nih. Tuh, ada Arabica. Tah, eta kirimkeun mah eta. Nah, ya kirimkannya. Jakarta. Nah, Ke Jakarta kirimkeun. video ya, dan bukan video ini kita record, kita kirim sama yang punya. Ini mah ke rumah masakan kayaknya. Iya, ini mah. Sebagai komisi gitu ya. Ya. Kan disebutkan tak tadi kurangnya kopi nah. Nya. Kopi naon sih ngaranna teh tadi teh? Pikopi. Oh Di iya. kopi. Pikopi. Ting Bandung, ting Madura. Oh iya iya. Yang punyanya teh Tante Erni ya, Tante Erni yang punyanya. Bukan Tante Erni, bukan Irni. Irni, lain Tante Erni. Oh, dah. Beda. Tante Erni beda aliran, kopinya beda. Tuh itu mah beda. Beda. Aku sugan teh. Kalau Beda. kalau Ada teh karena si kopi. kalau Irni Yusmita ini usahanya kopi. Kalau Oh Tante iya. ya, kalau Tante Erni itu susunya, ya. Jadi mungkin mereka kerja Oh, sama. merger. Ya, Jadi merger. merger. Ju, ini Kang Wega si udah eta ada di jorang sini. mah. Silakan ditanya sama Juana dong. Omega, jadi kita itu kan nih udah lama ya nggak pada pulang ke Sukabumi. Sarono kangen sama Sukabumi. Pengen tahu Sukabumi itu sekarang kayak gimana sih? Sampai tadi sempat lihat TV tadi kamu sempat lihat Sukabumi masuk TV. Aduh, mana hebohnya. Gimana itu teh ceritanya? Ini saya ada tayangannya nih, mau dilihat nggak nih? Mana Lihat coba dulu dong dong. tayangan-tayangan. Coba video dulu. Tayangannya Sukabumi. Coba. Saya Eta amunnya bawahan suarana si Kang Wega Putus ya? Kayak Putus Omega. tinggal itu. Putus. Iya, Putus kurang mah dekat ngaran gitu. minyak atuh. Hah, kultus. Mana nggak ada suaranya video ini nggak ada? Tinggi iklan itu aja. Pasar diserbu pembeli. Alah, Kuat gak ada suaranya. Anjir. Di Urang Maya. itu paling atuh gitu mah. Waduh, Kala, itu kenapa PSBB Sukabumi itu benar acara pisan gini. PSBB Oh, mah pelajaran Akbar, sejarah ya. tuh. PSBB itu mah tuh. tah sakitu PSBB we itu lalanya. sangat setuju gitu teh. Hah? Wah, Wega gila. mana? Si Wega leungit. Anjir. Aya tah. Bang udah tawak Satpol PP. Astagfirullah, saya ganti kostum deui wae. Anjing. Lain eta orangnya sebagai warga Sukabumi nya nu merantau ningali video gitu bagaimana tah perasaan kita. Sementara kita sendiri sekarang ayeuna bela-belain nggak pulang, bela-belain kangen sama orang tua, bela-belain ya pokoknya mah bela-belain tahun ini Lebaran tuh garing lah gitu, nggak pulang, nggak mudik, Jadi nggak masak apa-apa, nggak bikin kue segala macam, tuh panggil jengkolot, nggak ketemu orang tua, kan itu berat ya. Tapi ngelihat di Sukabuminya rame, dan saya mah jadi sakit sebenarnya hati. gini ya. Sebenarnya saya mah pengen curhatnya. Jadi saya kan sebenarnya udah 2 tahun nih nggak pulang ke Sukabumi. Ya. Dan yang namanya udah keluarganya maklum. Jadi Lebaran kan tahun ini sama keluarga istri, tahun depannya misalnya sama keluarga kita Sukabumi. Karena berhubung tahun kemarin sama keluarga istri gitu kan di Bandung, Lebaran. Nah rencananya harusnya tahun ini saya pulang ke Sukabumi. Wah, itu sampai ke ibaratnya saya sampai selama puasa itu saking kangen udah ngebangin rendang deh di Sukabumi, rendang opor bikin tapi enggak tetap beda. Rendang bukan renang. Renang Renang mah manis. saya sampai ngabelakin sampai itu ngebelain bikin ini loh kalau di rumah tuh bikin apa namanya tuh bikin mie nyaci Ini aci. bala-bala karoket pakai sambal kacang tapi tetap nggak ada di Bandung tuh nggak ada satu wujud Iya. yang bisa ngangkat bahasa itu yaitu namanya kerupuk asoy. Buka Dan soy. di Bandung Ya. mah nggak ada kerupuk asoy. Adanya kerupuk Ya. ojai, beda jenis walaupun masih kena seduluran tapi beda jenis. Di Bandung mah ada Beda. kerupuk ojai. Dan saya kan pengen pulang tapi cenah nggak bisa karena PSBB. Di Bandung juga PSBB, saya pengen pulang, pengen ketemu teman-teman udah lama. Tapi begitu ngelihat eta video kayak gitu, aduh asa gimana ya perasaan saya sendiri. Sakit hati kalau saya sih. Sakit hati saya. Ngenes. Ngenes Bener. ya. Tenang. Aduh, Ya, aduh, enggak, gimana, jadi gimana. Ini kalau Coba dari ini Mas, wali kota Sukabumi gimana nih? Bapak Wega wali kota Sukabumi. dari Mas Lapa dulu lah. Mas Lapa yang udah 2 tahun nggak pulang. Kemudian kan kita lagi kondisi corona ya. Kita nggak akan
Ya kita wajib prihatin lah sama kondisi corona sekarang, tapi kita nggak akan ngebahas ini karena kan sudah gembira ini untuk bergembira ya. Iya, Ya, bergembira. Kita untuk bergembira. Tapi kita tetap bahas, bisa ada pesan untuk teman-teman di luar sana, sobir semua, sobat gembira semua. Gimana caranya ngehadapin si PSBB ini? Memang sih bete sih. Orang oge bete ini mah kayak gitu. Tapi gimana menurut Mas Lava tuh ngeliat kayak gitu? Sukabumi sedih tuh? Saya tuh intinya kalau di Sukabumi teh sejujurnya tidak ada bayangan seperti apa di sana. Cuman saya tuh kalau dulu kalian ingat nggak ini di Sukabumi itu ada istilah yang terkenal ini namanya. Saya ini masih ada atau enggak nih? Namanya tuh cabol kapitol. Oh, Bagoy. bener tuh. Sekarang kemana itu? Masih ada nggak itu cabol kapitol? Oh, Akbar. Betul. Coba Awega ada, masih ada nggak itu kapitol teh? Ya itu benar-benar pertanyaan saya, Kak Kapitol masih ada yang bento? Cabolnya ya kan itu. Kayak lah ya. Ini pertanyaan ini lebih kenangan dan menjebak Wega ini kayaknya nih. Dulu saya masih SMP, masih SD. Tapi rame, tapi saya masih SMP udah tahu cabol kapitol. Anjing itu terkenal pisan ya itu. Sebelum bahas PSBB ya, sebelum bahas PSBB. Masih ada nggak itu, A? Kemarin sih lewat ada. Lewat Apanya? Kamu Omega pertanyaannya Omega ke situ lewat apa nyari talent? Nah, iya. bener Joy, itu bener pisan. Siskamling PSBB lewat situ saya. Nah pas lewatnya ada Apa? eta nu kumis brewokan nih. Kak kumis brewokan, saha itu? Ya, Jadi TV selewat. Dulu mah masih ada ini tukang ini telur penyu gini, masih ada nggak? Kemudian Telur penyu udah Udah ilegal kan ya, sekarang udah nggak boleh kan? Udah nggak boleh. Yang nggak? Kemarin saya dikirim. Yang bento. Tapi kemarin saya dikirim live Oh gitu? keluar penyu. Itu dulu ada Yang di pelabuhan dikirim. Masih boleh, Lumayan Mas. tapi Telur penyu itu masih boleh dikonsumsi, tapi dipisahin dulu. Jadi yang untuk penangkaran itu memang nggak boleh diambil. Nah, tapi untuk penyu-penyu yang berjiwa relawan boleh diambil. Ayah. Jadi ada Tapi organisasi anu relawan. penting mah sepanjang jalan Ahmad Yani geus eueuh tukang dagang telur penyu gitu. Kan baheula mah Udah deket nggak hareupeun tukang emas teh kalau aya kan. Iya banyak itu, 1.500-an. Depan ini kan, depan toko maju, sok ada dah. Di toko 1000 we. Di toko 1000 terus mapai ka di toko Ada emas. toko maju, toko 1000, itu tuh masih mana ada. Waringin masih mana ada. Bener. Pertanyaan Masih ada. masih. Nah, ini Toko nih, 1000 masih. Kang Wega. Best itu. Ya. Nah, kan Kang Wega sebagai penggerak kuliner di Sukabumi nih. Saya teh kan apalagi sekarang teh bulan puasa ya. Tadi udah dibahas sedikit sama si Bang Joy. Nah, ini bulan puasa dalam kondisi corona kayak gini, masih ada nggak sih hal-hal yang kita kangenin gitu loh, kayak yang tadi itu mie aci, kerupuk asoy, kemudian kalau buka mas saya biasanya ke depan toko Rido itu bulan puasa suka ada tukang rujak petis. Kamu mah bukan pas buka, kamu mah siang-siang ke situnya. Yang siang suka ke Gang Agit, saya juga tahu lah. Oh, enggak, saya belinya 2 bungkus, satu untuk dicoba di sana, satu lagi untuk di rumah. Kan buka itu ada 2, ada buka sunnah, Ada 2. buka fardu ya. Buka sunnah. Siapa mereka doang we ta anjing. Jadi si Ando mah Mana? jadi Omega rek ngobrol. Mana Omega? Jadi si Ando mah hukum puasanya sama hukum ieu sama hukum wudu. Jadi mun hitut saur deui si Ando mah segeda. Urang mah dina sabulan puasa masih kena bisa ditanya. Batal sabaraha kali? Oh, 5. Terus Puasa sabaraha kali? Oh, 25. Si Juana mah teu bisa. Soleh. Yuk, batal sabaraha? Tara batal urang mah. Da tara puasa.
Bener. Bagus. Ada ya tak? Jagoan bener. Jaga image. Bagus. Sok, Mang Wega, jawab Mang Wega, ada nggak itu tempat-tempat seperti itu? Masih makanan khas Sukabumi gitu? Masih. Tempat jualan tajil ya? Tajil. Masih banyak. Yang jualan tajil terutama kemarin itu lewat daerah Cikirai. Oh, Cikirai bala-balanya masih gorengan. Gorengan Bala-bala, Cikirai masih goreng. ada. Juga nusiga jojongkong ya. No, Ah iya benar eta putu. pas di ujung tah pertigaan. Ah Pas benar. pertigaan itu masih banyak. Tapi di Omega, dag- kadang Omega. Sebentar Om. Eta ku saya tukang putu, ku saya geus di band nepi ka ayeuna Omega. Ku saya geus Naon? di-skip dari daftar belanja. Aya cari tanah Omega. Ya, tukang naon. Tukang eta nu tukang di jongkong segala macam nu Di di band? ujung. Di band? Seberangna toko olahraga, heeh. Di Oh, band? iya. Saya geus di skip jadi mun lewat saya geus mau meuli eta urang geus boga pengalaman goreng zaman SMA harita. Tukang Lanjut, dagangnya Orang di kan band. beli- Berapa tahun Tukang lalu. dagangnya di band. Iya, IT Maranatha ya, Dan. Ya, IT Maranatha. Urang dahar telepon nya, gulana musat di jero aing di dita nanti sebut teh. Nanti sebut teh. Kerongkongan. Jadi naon? Koro. Di korot jadi kehalangan ku gula telepon, teu bisa nafas urang. Itu kalau bahasa Indonesianya tersedak. Tersedak. Eta tersedak. Tersedak. Video gunakeun dahar telepon, asup telepon teh digegel, puncrat pan gulana teh di jero kan cerot. Nyelak di dia teh bisa nafas urang. Tidinya urang teh rada tewa di dahar telepon ini nepi ka ayeuna. Serat di dalam itu ya. Oh. Post trauma syndrome ya itu ya berarti ya. Tapi Trauma menurut mendalam. orang eta traumana lain. Kayaknya. Traumana lain salah tukang dagang sih. Salah nu Lain dahar. salah tukang dagang. Salah ngunyah eta mah salah ngunyah. Tak nepi ka ayeuna urang paling tua dia dahar telepon sieun euy. Nah, kumata kalau warung-warung itu nih, ini berhubungan sama yang Godin nih ya. Kan kalau di Sukabumi nih. Ya warung nasi tutup, rumah makan, restoran memang tutup semua. Tapi nggak ada yang kaki buka- yang menggantung di bawahnya, nggak ada. Enggak ada. Nggak ada ya. Sih untuk Ditutup hordeng deh nya. Heeh. dibungkus masih ada. Oh, dibungkus masih ada. Terus sekarang mah pan jamnya pesen di food atau grab food, jadi ya nggak terlalu banyak di luar lah. Kira Ari Omega bisa apa yang dibungkus masih ada dari mana gitu teh ceritanya? Karena saya suka bungkus. Pan dicobaan. Bener. Ya. Pelaku sih namanya. Kan penggiat kuliner Mang Wega kan pasti tahu. Oh, gitu. Iya, penggiat kuliner. Penggiat Nah, kuliner. Ari kaitan usaha sendiri sama si PSBB gimana? Awalnya kan sebagai usaha kuliner kan, itu masih buka awalnya selama corona. Alis sama gitu. 2 tutup, 2 buka. Tapi yang 2 ini full di take away, delivery. Yang 2 tutup. Jadi 2 buka, 2 tutup. Jadi dua kayak teh non wae teh dua teh apa aja? Apa? dua yang buka apa, 2 yang tutup apa gitu. Yang Garuda Ramen dua-duanya tutup karena kan dia di Jogja. Oh iya. Ini Sukabumi bukan Yang Jogja. Bukan Jogja, Sukabumi. Jogja food Jadi court. Omega teh bukan di Yogyakarta kumaha? Jadi panjang. Anu Ales Place sama Gudang Steak masih buka, tapi ya take away. Sama ini ya versi frozennya ya yang stick itu ya. Frozen sekarang agak shifting lah, karena situasi bisnis kuliner kurang cocok untuk dine in sekarang, jadi kita shifting ke ready to cook Frozen. atau yang frozen atau yang kemasan lah. Jadi tetap harus improv ya. Masih bisa improv banyak intinya mah. Maaf saya sambil ngemilnya, tenan naonnya sambil ngemilnya. Intro. Bener naon? Anggape sahur. Eta paling ngemil teh. Terus kira-kira ya kita kan ngobrolin soal Sukabumi ini ya. Kira-kira dari semuanya dari Omega, Kak Jo, kita tukang gulung kabel ya, sama Ando. Ada nggak sih momen-momen yang paling nggak dilupain pas lagi di Sukabumi? Nah, ceritain momen apa sih yang paling berkesan di kota Sukabumi deh? Nggak bisa dilupain. Ada sama malah
ingat momennya si Kakayo sih mah. Padahal bukan momen saya, itu momen Kakayo. Karena Kakayo sering ceritain ke saya berpuluh-puluh kali. Cuma Zaman jadi Nogelo, zaman jadi Nogelo bahasa ker di kan epigone dah. Kumaha cerita eta Kakayo dah. Ya, bentar. Kan nggak logik ya. Ayah orang bukan jadi Nogelo, jadi pengemis. Ada pengemis tapi subur. Badan gede. Ini perlu diceritain dulu sebelumnya sama sobat gembira semua. Kita ini dari satu lingkungan, dari satu SMA tadinya, cuman memang beda-beda angkatan. Kita tuh gabung. Gabung. Ya kalau masalah usia mah jangan dibahas lah ya. Iya, kamu paling tua. Itu Abah namanya. Ya. Abah, saya mah kakak. Iya tuh kakak. Itu Bang ya. Bangkong. Bang. Saya mah tukang. Kita sama-sama di satu lingkup seni teater Epigone namanya. Ya. Nah, kalau salah satu syarat untuk menjadi anggota Epigonen itu dulu pertama harus ada nama baptis, benar nggak? Ada nama baptis. Kemudian harus mengikuti namanya diklat. Diklat itu apa ya, Ju ya? Kalau sekarang ya bahasa pendidikan dan latihan. Enggak, maksudnya istilah latihan. Hah? Ospek lain. Ya, Lain bedanya. Kayak ospek ya, kayak ospek. Ya, Kalau zamannya Wega dulu kan Mapram namanya kan. Mapram teh nah. Ayo Wega lahir tahun berapa? Mapram. Jadi si ospek atau diklatnya ini tuh dulu kita teh selalu harus dites jadi pengemis atau jadi orang gila di jalanan, berinteraksi gitu, harus berteater lah. Nah itu teh berkesannya mungkin sama Juanda itu ya Ju ya. Kamu teh disuruh ngapain waktu itu? Saya mah suruh jadi orang gila, tapi ya sama karena Kakayo udah sering cerita zaman dulu lah, zaman pas Kakayo masih kene. Itu tuh berpuluh-puluh kali itu ceritanya gimana gitu Kakayo. Iya. Jadi pengemis tapi gak diterima. Jadi kan setelah semalaman kita didiklat sama senior kan dari sekolah ya, dari SMA 1 terus keliling-keliling ke makam kan, makam nanti makam hikmah terus ke makam Kerkos, Taman Rohmah, makam Kerkos, Taman Rohmah eta. Taman Rohmah. Jadi dari SMA 1 turun terus masuk ke Taman Rohmah, masuk ke Kerkop kan, pemakaman Chinese gitu di situ ya. Nah, pagi harinya itu kan kita semua udah pada nyampe ke sekolah, terus disuruh siap-siap. San Marandi kan. Marandi nama berang sekalian diguyur bari jeung nama baptisnya ning harita gitu. Nah, ari di kalangan orang-orang teh geus apal yeuh nu ngaranna Epigonen teh ke isuk-isuk nanti bakal dikencarkeun di Ramayana. Ramayana itu adalah suatu area di Sukabumi gitu kan ya. Ada super mall di situ gitu. Pasar. Juga dekat dengan pasar gitu kan. Jadi memang target marketnya memang di middle low gitu. Nah, hari saya kan badan subur ya. Dari dulu memang badan saya gede gitu ya. Badan subur gitu. Terus disuruh pakai baju anu bekas. Salahna sayanya kahiji mau baju bekas teh anu leutik. Oh, ngepres itu yang dicumangkeun, nu ngepres teh gitu warna hejo bah. Warna hejo urang inget keneh model polo warna hejo lain kaos kieu nya model polo ari model polo kan narik jadi urang teh dada teh katarik gitu. Waduh jadi sterak nya. Aku itu berhilan ke mana-mana. Orang dikencarkeun ya tuh orang teh gitu kan ya orang asup ke toko laku jadi pengemis teh urang sakumaha make mimik menyedihkan gitu laku. Masuk ke hiji toko grosiran, aya ibu-ibu, ieu Bu gitu. Punten Bu, ieu abdi acar kieu gitu. Pemain teh, manya aya pengemis gendut. Manya. Kata orang inget kena nepi ka ayeuna kata-katana, manya aya pengemis gendut cenah gitu. Nah itu cuma dasar orang pinter ieu mah trik ya. Urang teh ti imah teh geus mawa koin Joy. Geus mawa koin loba recehan. Jadi pas dikumpulkan terakhir teh leungit urang mah geus merekis, da urang ti imah geus mawa receh gitu. Asup ke kantong. Jadi itu satu di antara sekian banyak cerita tentang Sukabumi ya. Pastinya kalau ditanya soal Sukabumi saya nggak gambar kenana karena dia kan rumah ya.
Dengan ada rumah kan kita kadang nggak bisa ngebayangin rumah itu apa, susah kita jelasin gitu kan. Ya si Mang Mega ya cicing wae ya. Hari Mas punya apa nggak? Punya momen yang nggak bisa dilupain Mas di Sukabumi? Banyak kalau di Sukabumi mah saya ibaratnya apa ya? Kalau disebutin banyak, terlalu banyak mungkin. Cuman kalau ibaratnya gini, Sukabumi itu buat saya tuh ya, jadi saya tuh ibarat pedang gitu ya. Di Sukabumi itu saya saya lahir di Bandung ya, bahan bakunya dari Bandung gitu. Nah di Sukabumi itu besinya ditempa. Setelah ditempa, saya balik lagi ke Bandung kan. Di Bandung tuh diasah. Nah sekarang perangnya mah di Jakarta gitu. Jadi Sukabumi itu yang banget deh. yang membentuk saya lah gitu. Sukabumi. Tapi itu HD ya, analoginya HD ya, pedang diasah. Diasah gitu ya. Iya, perangnya di Jakarta gitu. Jadi sekarang saya bisa berperang di Jakarta sekarang tuh berkat saya ditempa di Sukabumi lah gitu. Saya sedikit jujurnya, orang mau bilang banyak ke semua orang, lamun tanpa epigonennya teater kita zaman dulunya, orang meureun mau bisa lebih kaya di level pekerjaan seperti sekarang. Posisi saya sekarang di perusahaan travel gede sebagai departemen head. Kunaon garana, orang lamun interview loba teatrikal, guys. Oh, benar. Teatrikal. Itu kepake. Aing orang paling resep lamun di interview, mimik muka teh bisa berubah dalam tempo disingkat gitu tah, menyesuaikan dengan interviewer. Kita kan dilatih epigonen gitu kan, Iya benar. Mata aing bisa kata di magawe di mana-mana. Sedih, meyakinkan segala macam. Pan teater eta teh. Nu penting mah asup heula gawe, kebangke we bukan apa. Benar. Sama saya juga begitu. Enggak, ini mulai masuk lagi. Tapi saya juga sama Kang Yo, kayak gitu. Makanya saya pindah-pindah kerja itu sebetulnya bukan nggak betah kerja, tapi karena rindu akan diinterview nah eta. Jadi bisa pegawaian profesi teh naon profesi teh ge tukang di interview gitu ya. Ju, benar Ju. Ini nggak bohong ya. Ini nggak bohong. Saya sampai saat ini itu pekerjaan itu pindah-pindah di berbagai media, pernah di travel agent juga pernah, di ekspedisi juga pernah gitu ya, di kantoran pernah, itu udah pindah-pindah dan tidak ada satupun yang saya tidak keterima. Ini serius loh, karena nilai wawancaranya bagus, tes IQ-nya juga bagus, karena di kita kan biasanya suka main papanjangan gitu ya, suka main papanjangan, tebak kata. Yang suka ada di TV-TV yang ide-ide kreatif di TV apa main kata dan segala macam itu kita udah pernah duluan sebenarnya. Ya, zaman SMA ya. Tebak gambar atau jadi karena sudah biasa lah gitu. Saya juga nggak pernah ditolak. Nggak pernah ditolak. Cara kerja. Nggak pernah ya. Karena kalau anak epigonen itu jadi bisa memanipulasi proses wawancara. Panggil dia keluar. Tapi ini lebih tajam bahasanya. Manipulasi. Memanipulasi. Jadi seolah-olah mahir, seolah-olah paham apa yang diomongin padahal teu. Padahal teuing. No, udah epigonen. Diajarkan ngobrol bisa. Bener. Diajarkan ngobrol namanya bisa asup, bisa nyambung. Ya, belum tentu dia paham. Jadi keahliannya kieu we, kurang banyak lah mau interview tuh. Kita bisa membalikan sebuah pertanyaan sulit menjadi pertanyaan buat interviewer. Itu saya tah jagona tah. Contohnya kumaha orang top terlalu banyak kejadian, cuma setiap ada pertanyaan sulit, entah bagaimana caranya saya bisa balikan itu ke perusahaannya si interviewer gitu. Ini kumaha carana gitu. Tapi memang gara-gara si Mumun sih kan namanya. Luar biasa memang. Saya pribadi sih banyak momen di Sukabumi nggak kelupain teh, banyak tempat-tempat yang kayak bersejarah buat saya, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada ya makanya. Kayak dulu kalau misalkan kita ngumpul di mana, janjian di mana? Warta GP. Nah. Gunung Parang. Warta Gunung Parang. Bareng nungguin angkot. Dan tidak ada yang telat, Joy. Ada yang begitu. Tidak ada yang telat, Joy. Jadi selamatan.
Iya. Nge- Terus sama ini Kimia Farma, titik keduanya tuh Kimia Farma. KF. Masih ada Ari Kimia Farmanya. Tapi buat saya mah memang Sukabumi itu luar biasa ya, karena kalau saya sendiri kan lahir di Jakarta, ya, lahir di Jakarta sampai SD kelas 3 itu masih di Jakarta, baru keluarga pindah ke Sukabumi. Jadi masuk ke Sukabumi itu pas saya kelas 3. Satu sekolah dulu sama Bang Jo. Pas saya masuk kelas 3, Bang Jo itu kelas 4, 5 ya, Bang Jo? Kelas 3 Enggak. sama. Oh, iya, kelas 3 di tahun Sama. berikutnya jadi kelas 3. Jadi dia nggak Ya, mau jadi naik. kelas 3. Karena bersahabat dengan Saking saya, dia- jadi pengen sekolah. Saking gegetnya saya sama Abah Ando, saya sampai nungguin Abah Ando biar satu angkatan. Iya. Aja. Karena saya tertarik sama Abah Ando tuh, kebayang nggak? Jadi satu sekolah ada ratusan murid. Tahu-tahu ada satu orang muncul rada-rada tiga bola dulu mas, 3 bola bulat, politik gitu. Kama mana batur mah bawa tas gandong, ieu mah mama koper. Menyuhul bawa koper dah eta ciri khas Ando zaman Ya. SD. Jadi SD. orang ke sekolah bawa kantong, Bang. Itu SD, Ini mah bawa SMP. koper. Datang ke sekolahnya bawa koper. Jadi saya bukan tuh, bawa kantong. saya itu dari SD itu kayak kakak Yo-nya, Mang Wega, live. Saya itu dari SD itu seneng banget baca. Konsumsinya untuk ukuran anak SD terlalu berlebihan. Jadi bacaan saya dulu tuh novel Sidney Sheldon, Sherlock Holmes gitu. Yang berat-berat lah, terus Godfather itu saya udah baca dari SD. Madonna majalahnya. Enggak. Madonna majalah. Madonna majalah. Any arrow. Kalau Any Arrow itu buat saya Bisa itu lanjut. receh. Hmm. Any Arrow itu kalau buat saya suka jadi bungkus gorengan. Maaf ya. Dia Mas. bacanya Mirawe, guys. Mirawe, Wiro Sableng. Nah, sebetulnya saya penjahat dulu karena jujur aja ini mas, saya bawa tas koper itu rambut klimis, baju dimasukin sampai SMP tuh. Di tas koper itu kan gede tuh kakaknya ya. Kalau dulu mah kalau sekarang mah kan film teh kan udah download ya kan, MP4 gitu kan. Oh dulu pasti masih zaman-zaman iya dah. Tiger Wong, apa saksi, Laserdisc dulu mah Laserdisc. apa saksi. Serdis. Ya. Dan Eta saya- ngomong masih ada eta tukang laserdis dulu teh nu dina perempatan Ciaul. Nah, ada namanya teh. Mahakam. Mahakam. Nah, itu makanya saya membawa tas koper ke sekolah itu karena saya adalah marketingnya Mahakam. Ada jadi Dagang. bengkel gitu enak teh naon dia. Anyawan. Iya. Tapi eta benar tempat-tempat bersejarah di Sukabumi warteg ya. Lu banget eta. Nyawa Mahakam. video Google Vibes, Zabogar segala macam kan jadinya KB. Bogar. Gaban Akhirnya mau Gariban. apalnya Bogar. Nyamata GP, Mahakam, Bandrek BP, Bandros Ata. Bandros Oh, Ata. ini. Iya. Dan kita punya tempat juga, Dok. Saudara yang Bandros Ata, Bandros Ati. Di Gang Oh Nugraha. ya, ada Bandros Ati. Itu istrinya. Kalau atas suaminya, ini istrinya. Ngarang anjir. Terus hati. Itu juga kalian yang namain sendiri ya itu sebenarnya kan. Letaknya itu deket sama itu cabol kapital itu. Iya, tahu saya. Itu Apal. zaman dulu kita lagi masih dagang kartu lebaran. Kartu Dulu kalau lebaran. bulan puasa kita kerjanya dagang kartu lebaran depan kantor pos. Iya. Bari Kang Dodi. ya jangan Dodi. Sehat. Bari ngadaguan buka puasa, dagang kartu lebaran, bari ngilang terang dengan di luhur. Ya bener. Hareupeun kantor pos teh Alin. Ya, Ya, depan kantor pos. Harus Bari berkantor ngilang pos, terang ya. sambil ngabuburit. Kirop. Ini ya. Sekarang hijau teh. Nah, saya selalu kebagian itu kalau dagang itu kan ganti shift tuh. Saya tuh selalu kebagian itu jam 1 jam 2. Tapi saya sudah datang jam 11 ke situ tuh. Jam 12-nya saya ke Bento dulu sebentar. Bento. Geus ketebak anjing. Atau masih ada Mie ayam. Bento? Mie ayam Bento. Masih ada. Kalau Bento, Emox masih ada. Oh, masih ada ya? Enak Masih gitu. ada. Masih enak. Masih. Tapi kita melupakan satu makanan paling esensial di Sukabumi cik saya. Namun kita ngebahas makanannya. Apa Kita tuh? bubur ayam. Oh iya. Bubur. Ah, setuju. Kata bubur ayam. Bubur Kan ayam. kalau- Cik saya mah nu paling esensi di area sekitaran
terutama Cianjur Sukabumi Bogor eta bubur ayam karena memang ciri khasnya berbeda. Bubur Berbeda. ayam Tapi eta Sukabumi, bubur saya ayam setuju Bandung, bener, segala kayak- macam lain. Saya setuju. Di Bandung saya nyari bubur ayam sampai kayak yang di Bali nggak tumpah, tetap masih enak bubur Udah ayam. mau kemarin Di Bengkulu saya nyari bubur ayam nggak ketemu. Di pokoknya enak di Semarang, di Jogja sampai kemana-mana, hampir ke Indonesia lah nggak ada bubur ayam. karena lidah kita tuh ya gini ya, kalau saya gambarin kenapa bubur ayam Sukabumi enak, satu karena semua rata-rata ya, saya nggak bilang semua, hampir semua menggunakan kecap asin yang sama. Ya. Hampir semua Samyu. menggunakan kecap manis yang sama. Terus juga dia begitu kuat di merica. Jadi pas ketika kita mau makan itu aroma merica itu geus nusuk kana hidung. Oh, orang jadi lapar. Aduh. Udah beda. Tidinya Bubur ayam pengkolan dah, aduh juara ya datang. Bubur ayam pengkolan mah sekarang juga. Kalau dulu itu yang terkenal di Sukabumi itu bubur ayam Mang Ading, bubur ayam Apud. Nah, mengaput dah bener dah. Apud. Iya, Karena ada ciri enak-enak. khasnya itu. Kalau Sukabumi Cianjur itu bubur ayamnya ada ciri khasnya itu ya, Lap ya. Sayuran hijaunya sayur itu koneng. ya. Sayur koneng. Sayur koneng. Koneng. Saya dulu ini ya pernah masuk rumah sakit di Bunut ya. Di Bunut Opname. itu Samsudin SH. Iya, Ya, rumah sakit enak. Bunut kan. Terus saya dikasih makan bubur tuh di rumah sakit. Saya pikir tuh kenapa bubur Bunut teh nggak enak, katanya enak katanya. Tapi pas saya sakit, Bubur rumah sakit. Beda. kan Bunut, bubur Bunut. cenah. Benar rumah sakit Bunut. Astagfirullah. Bener. Tapi bubur ayam bunutnya, bubur bunut asup karena menu rumah sakit. Jadi tanyakan mau bubur bunut, ayah dikirim gitu ke manehna. Oh gitu ya, Begitu. Iya. Aduh, harus Iya. apa? Bener. hebat. Jadi waktu bapak saya di Opname beberapa hari kangen sama itu ditanyain mau bubur ayam bubur bunut ya dia pesan dan memang datangnya kemasan bubur bunut dalam bentuk take away. Ya, itu buat yang sakit. Jadi kayaknya apa dia buat mesen yang sekian jaganya? banyak. Hah? Buat yang sakit, ya? Apa buat yang jaganya? Buat Jadi? yang sakit, buat yang sakit. Buat yang sakit. Yang Kalau kalau- memang misalkan dia sudah boleh buat makan makanan yang Agak aman keras ya ya? dia boleh. Ya. Ya gitu. Kan bapak saya di hari ke 1 2 3 waktu stroke itu dia belum boleh makan apa-apa, tapi pas ketika badan udah bisa gerak, udah mulutnya udah bisa ini, dia boleh makan bubur ayam bunut. Kan gurihnya bubur ayam itu kan Gurih. dia dari Gurih beda. sayur koneng nate gurih gitu. Sama satu Ngomong lagi hari- di Sukabumi itu yang terkenal itu gepuk ya. Gepuknya Ibu Bunut itu Goreng. sama rumah makan Ibu Bunut juga dekat rumah sakit. Bunut ya? Oh iya, gepuk Ibu Bunut sama sabundutnya dah. Rumah makan Ibu Bunut. Nah, sabundutnya, gepuknya. Aduh, Tapi jadi yang kangen. aduh, jadi pengen pulang. Tapi lamun misalkan kita kerucutkan ya, saya tiba-tiba kepikiran ya buat kita berlima yang ada di sini, terutama Om Wega dalam anu secara langsung adalah pengusaha entrepreneur. Emang ini mungkin agak di luar konteks dari apa yang mau kita bahas, cuma lamun misalkan kita bisa pilih jam makanan ya, dan kita bisa klaim itu adalah ciri khas Sukabumi. Ciri khas Sukabumi. Ada nggak sih sebenarnya? Ada nggak sih? 3 aja gitu makanan yang memang jadi ciri khas Sukabumi. Nu di tempat lain aya, tapi mungkin tekitu gitu tah. Mie aci, mie aci. Waduh, saya Sama ketemu kerupuk asoy. mie aci sama kerupuk Kita udah asoy. kemana-mana nyari kerupuk asoy nggak ya? Tapi Joy biasanya mie aci jeung kerupuk asoy rada ngalayan. Jadi lamun misalkan kita berpengalaman Satu mau paket. jadi prana, beres mau jadi prana, Eta bala-bala setengah matang teh ning, bala-bala Iya, setengah Baba. matang apal. Oh, best eta best. Asoy. Bener. Best eta Kak Kayo. Eta the Kerupuk best asoy eta. make mie aci, bala-bala setengah Sambal matang kacang. kasih sambal kacang teh ning Joy. Asli. Iya, aduh. Edan euy. Dan itu tuh yang lebih khas lagi tuh di kolam renang namanya Prana itu. Kalau kita datang, petugasnya tuh ramah. Mangga, silakan gitu. Pas kita pulang baut. Karena Oh, gitu. kita makannya kan bala-balanya nganclom ke kolam renang, jadi berminyak. Jadi kita pulang dia harus nguras. Nyai jadi ya. Dinyai. Iya. Aku saya catatnya tadi nanti eta Mie aci. sabalad mie aci kerupuk asoy terutama nu di Prana. Dan akhirnya itu jadi trademark gitu. Jadi kalau misalkan saya lah mau pulang ke Sukabumi, mama saya pasti ngasih itu yang namanya mie aci buat dimasak di sini. Apalagi istri saya yang merupakan adik dari Ando. Jadi orang teh ke Ando teh lanceuk sebar lanceuk ipar.
Ajak ipar ta. Itu pasti dibekelan ta mie aci teh. Aci teh Kayak mau gitu. mentah nanya pasti kalau kita datang ke Sukabumi itu dimasakin, kita mau pulang kembali ke Bandung atau ke Jakarta atau ke Bekasi, pasti dikasih mentahnya. Dibawakeun atahanana, jeung togena jeung segala macam. Terus kalau mochi, Hiji ta. kalau mochi sebenarnya kan kalau mochi kan adaptasi ya. Kota Sukabumi sudah identik dengan mochi ya. Iya. Tapi memang kalau mau jujur-jujuran bukan Sukabumi sebenarnya. Ya. Gitu. Itu kan Adaptasi bawaan dari ya? dibawa ke Sukabumi. Di Sukabumi jadi terkenal. Begitu. Ya. Tapi memang beda mochi di Sukabumi sama mochi di tempat lain itu beda memang rasanya. Sama Cianjur aja kota yang paling dekat itu beda rasanya. Ginjal gimana gitu. Iya, kalau di Sukabumi kan ada kayaknya nggak ada makanan yang benar-benar dibuat langsung dari daerah tersebut ya. Sehingga misalkan Cianjur kota tauco sebenarnya lain asal di Cianjur. Cuma di Cianjur lah dibikin jadi ciri khas gitu. Kemudian itu maksudnya ya. Ya, biar bisa kayak gitu. Tadi kan ya aci sama itunya. Terus saya ada makanan kedua yang saya nyari makanan ini, tapi penganak mah di Sukabumi di Cisaat. Kue Ali, kue cincin. Oh iya. Oh benar. Kue cincin. Kata saya di Cisaat asa unungnya lah gitu. Bener. Kue Ali teh. Yo mana asup ka pabrikna teu kagangna ka jero kadinya tah ka pabrik. Urang mah geus. Ulah anu di sisi jalan, jadi asup yang di dalamnya. Saya pabrik kue aci. Saya masuk dibawa ku indung saya teh kadinya heula teh. Jadi ningali pas kajian nanti digelang-gelang deh makin leungin digoreng. Oh, ngeunah teh itu barunya faktor ngeunah teh barunya. Makanya pas corona ini dia nggak buka tuh gitu karena kan emang ya itu enaknya tuh di situ. Pada sabar hiji cep. Gitu. Orang sok ngaledek orang India dina masaknya. Orang paling orang India jorok gitu-gitu. Akhirnya lamun urang ngabayangkeun sok barudak di dia lamun ngabubur ayam kerupukna ku tukang bubur dikeremus. Ya benar. Ngeunah. Cacana gagaro heula deui nya. Jadi si kerupuk itu teh kerupuknya tuh kerupuk aci biasa tapi berasa kayak kerupuk udang tuh dari situ. Iya, makanya masyarakat Sukabumi mah ya ini imun dari bakteri seperti E. coli, Salmonella itu imun kita tuh. Iya betul. Ya, udah biasa gitu dari kecil. Oh, jadi itu jawaban dari yang diberitain di TV kemarinnya. Kenapa orang-orang Sukabumi pada saat pandemi corona ini masih bisa berani buat rame-rame keluar? Imunnya udah terbentuk ya, sudah natural. Nah, kalau itu beda lain lagi. Itu saya memiliki sebuah sudut pandang ya. Tadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi belum kejawab. Saya melihat ini ya mungkin agak sedikit serius. Aturan atau imbauan pemerintah ini sepertinya tidak sampai ke akar rumput gitu. Betul. Dia hanya nyampe ke kalangan-kalangan menengah seperti kita gitu. Karena di Indonesia ya masih ada masyarakat kelas gitu ya. Jadi entah gimana caranya. Ini pemerintah memberikan imbauan, lalu memberikan aturan aja nggak didengar, apalagi cuma imbauan ya gitu. Jadi, sekarang misalkan masyarakat yang di akar rumput mah disuruh diam di rumah dan nggak bisa tuh. Nggak bisa. Pasti ngalayan gitu. Iya. Susah. Sebenarnya kalau dibilang sebenarnya nyampe, cuman di sini faktor pemahaman dan pengeyelan. Ada sudah tahu tapi tetap dilanggar. Ada juga yang begitu. Ya. Jadi untuk Sukabumi sih karena sampai tanggal 19 hari ini jadwal PSBB pertama itu tidak dilanjutkan. Jadi besok itu sudah tidak PSBB lagi. Percuma Percuma ya. PSBB. Saya ngelihat teman saya. Pasar tumpah itu masih tetap ada itu. Pasar tumpah yang jalan Harun Kabir ya nggak ada. Tapi anggar rame Harun Kabir. Ngelihat IG-nya teman saya kan dia lagi bagi-bagi masker ya. Kang Yuda kemarin yang ketua dewan tuh. Kang Yuda. Dia lagi bagi-bagi masker. Terus ada yang bawa bapak pakai motor bawa
hasil sayuran atau dan segala macam di stop, dikasih masker, ditanya, nah kenapa kamu nggak pakai masker? Jawabnya hanya dengan simpel, udah di gunung mah nggak ada corona Pak. Iya. Jawabannya sangat simpel dan Iya benar. bingung kita mau ngejawab apa tuh di gunung Ya. nggak ada corona. Hari orang lembur mah kan gitu jawabannya pasti. Di gunung Dan kan mah hasil ya. penelitian dari mana kah bahwa di gunung nggak ada corona? Kan itu dikasih karya. ya maklum lah ya kan itu Jadi berarti memang komunikasi. menurut saya memang urang teh nya nu bener nama darurat terutama di Sukabumi atau daerah, karena ini juga saya lihat berlaku di semua. Saya lihat video dari masyarakat Subang, saya lihat video dari masyarakat Banyumas, saya lihat video dari masyarakat Bogor ketika Ya. Pasar Anyar gitu ya. Pemerintah Bogor mengatakan bahwa itu kecolongan katanya gitu. Tetapi intinya adalah kahiji pemerintahnya memang terutama tidak tegas gitu nya. Dalam misalkan mereka tegaskan mah tutup. Misalkan si Ria Busana teh geus eueunan tutup, pokoknya maneh ditanggal sakieu tong buka gitu misalkan. Kan beres masalah meureun. Tapi kusabab karena banyak pertimbangan, terus misalkan kalau saya lihat gini ya, kebetulan saya punya satu grup SMP saya, itu rata-rata orang garda-garda depan. Ada yang di BNPB, ada yang juga kepala desa lurah, ada juga yang di Dinas Kesehatan Sukabumi. Jadi memang kami terus saling informasi. Nah, terus yang saya tangkap, karena kita masih ngebahas Sukabumi dan kangen dan kenapa kita nggak bisa pulang gitu Medan ya. Iya. Lihat bahwa mereka tuh ada kata kuncinya gini loh, serba salah. Oh Gitu loh. iya, serba Serba salah. salah. Jadi Kieu lain gitu salahnya. buat jadi buat masyarakat Kota Sukabumi rata-rata, terutama ya kita lah, itu sudah paham bagaimana untuk diam di rumah, bagaimana untuk menjaga jarak. Kita teredukasi dengan baik gitu. Masalahnya adalah di kalangan akar rumput seperti yang Lava bilang tadi bahwa ada tingkat kesadaran anu begitu kuatna, terutama di masalah tradisi. Saya selalu mengatakan begini ya, mereka yang kemarin berkerumun saat terus 3 promo fix inhalernya padahal tentunya. Nah, nanti saya bahas itu loh, mau bahas itu. Yang mereka berkerumun kemarin saat beli baju dulang adalah mereka yang juga menggilai pawai saman. Iya benar. Wadaw. Iya, kacau ya. Pawai saman kan di Sukabumi mah lain masalah bubur diaduk, bubur tidak diaduk. Saman make pawai atau saman teu make pawai. Anu resep paman sawe mah cik atuh satahun sekali mah ngarti we atuh da ieu mah jang masyarakat gitu kan ya. Dan pola pikir itu kan nggak bisa dirubah. Iya. Tradisi mah udah bakar Tradisi. soalnya. Hal yang simpel aja tradisi lah. geus kuat teuing. Hal yang simpel lah, dan ini bukan hanya di Sukabumi sebetulnya, kayak kejadian pasar rame, kemudian tempat berbelanja itu rame, toko baju rame. Karena ada tradisi di Indonesia ya khususnya, setiap lebaran itu orang harus punya baju baru. Baju baru. Padahal kalau kita pikir kan baju baru pun mau dipakai kemana? Orang yang kerja aja Udah cicing di imah. cicing di imah ya. Itu sebetulnya. Sama ini aja tradisi bikin kue. Ya. Berasa apa tidak? Nungguin Gitu. siapa? Gitu. Boleh presiden berbisik teh tah. iklan. Tapi eta perjuangan si Pasir gara-gara PSBB ripuh eta urang nepi ka Iya. mayar kargo 500.000. Iya. Oh jadinya pakai kargonya. Karena isi saya pilah-pilah beberapa opsi gitu. Iya. Nah, itulah jadi memang kalau kita ngomongin Sukabumi memang nggak ada habisnya banyak Wah. di antara kita semua lah ya. Kenangannya luar biasa lah gitu. Setelah sekarang mah sebelum kita tutup, Nah, itu. ada nggak siapa? 3 kata aja lah buat Sukabumi. Nah, 3 kata. masing-masing. Dari Juanda dulu lah. Juanda yang ngasih ide. 3 kata untuk Sukabumi. Yuk. Sukabumi aing kangen. Oke, kayo. Oh iya. Sama ada saya mah lagi kangen ke Sukabumi, jadi saya kopi yang Juanda aja ya. Sukabumi saya rindu ya gitu ya. Sukabumi saya rindu. Oke. Nah, saya dalam bahasa Indonesia nah jadi beda. Jawabannya makan aing kangen, saya rindu. Beda angger Translate. Mas Lev. Sehat sejahtera selalu. Sehat Amin, sejahtera. amin, bener. amin, amin. Sehat sejahtera selalu. Mang Wek, 3 kata untuk Sukabumi. Saya tidak kangen, dan saya ada di sini. Eta lu titilu anjir. Ya, 3 Orangnya kata. udah Mang Wega mah kudu ngomong naon, Sukabumi gera rame.
Numeli maksudnya. Nah, itu. Sukabumi Geralame. Kalau buat saya Sukabumi, 3 kata untuk Sukabumi itu aing pisan bagoy. Nah, Bagoy. aing pisan bagoy. Aing pisan bagoy. Oke, teman-teman, kayaknya kita udah terlalu lama nih ngobrol. Kalau ngobrol terus kan nanti kita sambung lagi lah di momen berikutnya dengan gimana lah? Gimana lah? Headset ke? Beli headset. Beli. Beli. Nah, Beli sukan. Ajakan deh berarti ajakan deh. ajakan deh we. Tapi dengan kostum yang berbeda weknya. Iya. Beli headset benar. Ya, sebelum saya tutup untuk teman-teman semua, thank you banget. Terima kasih banyak Bang Mega, Tobir semua bisa terus ikutin acara kita ini Soda Gembira itu di Lahan Gabut ya. Lahan Gabut ini sekarang kita udah ada IG dan Twitternya, bisa di follow. Kalau untuk IG-nya itu lahan.gabut IG-nya ya. Untuk Twitternya itu @lahangabut, huruf kecil semua ya. Kemudian tayangan ini juga akan tampil nanti di YouTube channelnya Lahan Gabut dengan konten Soda Gembira. Silakan di like, komen, dan pastinya wajib di subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar terus update dari kita ya. Untuk menutup perjumpaan ini ada sebuah kesimpulan lah ya. Jadi kalau kita, Abah nggak mau ngasih ini ujangan. kalau kita ngomongin rumah atau biasanya kita sebut dengan kampung halaman, sebenarnya maknanya sama sekali nggak sesederhana yang kita kira sebenarnya. Bukan sekedar tempat tinggal atau tempat kita dibesarkan, tapi cerita di mana hidup kita dimulai. Benar nggak? Ya kan? Ya. Sejauh apa kita melangkah pergi, kampung halaman itu pasti akan terus ya kebayang-bayang lah, terus kebayang-bayang. Kalau udah begitu ya kita cuma bisa bikin celengan yang mereknya kangen atau rindu. Nah, terus buat Sobir semua, apakah kampung halaman akan menjadi tujuan akhir dari cerita kita ini? Insya Allah. Ya, insya Allah akan ada episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Soda Gembira. Mari bergembira. Ade.